Eksepsi yang dibacakan terdakwa Hasto Kristianto di hadapan Hakim Tipikor Jakarta Pusat Jumat 21 Maret lalu seperti sudah dicicil sebelumnya di ruang publik. Nyaris tak ada yang baru. Informalnya sudah di hadapan awak media, formalnya kini di depan pengadilan di hadapan para hakim. Soal Jokowi, putusan yang sudah lama ingkrah, kriminalisasi, Rosa Purbabekti, kronologi-kronologi, dan tak lupa juga kutipan-kutipan yang heroik dari Bung Karno. Hasto juga menunjukkan betapa kerennya dirinya yang memilih mengabdi sebagai sekjen partai ketimbang pejabat publik. Kalau mau jabatan publik, itu tak akan sulit bagi dirinya. Sepertinya Hasto ingin menunjukkan bahwa dia tak pantas duduk di kursi sebagai terdakwa. Memang begitulah hakikat dari sebuah eksepsi, bantahan dari dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan penuntut umum. Yang agak baru dan ini menarik karena diungkapkan langsung Hasto di hadapan para hakim, yakni perihal mantan penyelidik dan atau penyidik KPK yang menjadi saksi kasus Hasto ini, khususnya obstruction of justice. Semuanya sebanyak 13 orang memberatkan Hasto. Bahwa keterlibatan saksi-saksi dari penyelidik dan atau mantan penyidik KPK kesemuanya cenderung memberatkan saya selaku terdakwa dan membangun konstruksi hukum sebagaimana diinginkan oleh penyidik KPK. Namun pada sisi lain, permohonan penasihat hukum terdakwa secara tertulis terhadap saksi-saksi yang meringankan tidak diindahkan oleh KPK. Oleh karena itulah, konstruksi surat dakwaan lebih berat pada kepentingan KPK daripada prinsip hukum yang berkeadilan. Hak-hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang meringankan sebelum P21 telah diabaikan oleh KPK. Di sisi lain, bukti-bukti yang disampaikan KPK terhadap dakwaan obstruction of justice juga diperoleh melalui cara-cara melawan hukum, yakni melalui operasi 5M, menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas, memeriksa tanpa surat panggilan terhadap saudara Kusnadi. Artinya tindak pidana itu dibenarkan terjadi. Hasto saat itu benar akan ditangkap bersama Harun Masiku, tapi karena ada obstruction of justice, maka Hasto bisa lolos. Otomatis penyidikan termasuk di pengadilan berbelok ke kiri. Wajar saja putusan yang ingkrah saat itu seperti apa adanya. Ada yang disembunyikan justru oleh pihak KPK itu sendiri. Kini pihak KPK juga yang hendak mengoreksinya setelah pimpinan KPK berganti. Jadi bukannya KPK yang tak konsisten, tapi KPK ingin meluruskan, menyempurnakan, atau apapun istilahnya itu. Jangan samakan posisi Hasto Kristianto saat ini yang sedang membacakan eksepsi dengan Hasto saat kasus ini mencuat. Itu umpama langit dan bumi. Dulu bagian langitnya, kini bagian buminya. Meskipun pembicaraan tetap melangit. Dan jangan samakan pula posisi KPK saat ini dengan KPK dulunya. KPK dulunya penyidiknya seperti pesakitan dan malah sampai dipecat dari KPK. KPK kini justru dibantu oleh penyidiknya yang sudah dipecat itu untuk meluruskan penyidikan dulu terhadap kasus ini. Dan yang paling penting, penyidik hari ini di KPK juga bersedia membuka pintu untuk pelurusan penyidikan kasus Hasto ini. Mumpung saksi-saksinya masih ada dan bersedia bersaksi. Celakanya 13 orang saksi itu semua memberatkan Hasto. Pelurusan sejarah di mana tokoh-tokohnya masih hidup itu akan sangat baik sekali. Muncul semacam tudingan dari pihak Hasto Kristianto bahwa penegakan hukum itu tak boleh bermuatan balas dendam. Agaknya alamat dari tudingan ini berasal dari mantan penyidik dan atau penyelidik KPK yang sudah dipecat itu termasuk yang kini masih berada di KPK. Yang kesemuanya kesaksiannya memberatkan Hasto. Hasto dianggap musuh bersama yang harus dijatuhkan, yang dengan jejaringnya di masa lalu sudah mengakibatkan terjadinya kerusakan di KPK. Pihak Hasto menangkap itu sebagai balas dendam, tapi bagi pihak KPK sendiri bisa jadi itu dianggap sebagai koreksi, pelurusan hukum sekaligus pelurusan sejarah KPK. Makanya tidak aneh kalau usaha Hasto lewat video pertama dan mungkin sebagai video terakhir bahwa otak pelemahan KPK itu adalah Jokowi justru langsung dibantah oleh Novel Baswedan. Yudi Purnomo Arahap, salah seorang mantan penyidik KPK yang dipecat, mengatakan secara tidak langsung di podcast Total Politik
bahwa Jokowilah yang sudah menyelamatkan mereka, bukan seperti tuduhan Hasto bahwa usaha percobaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan seperti yang juga dikatakan Hasto arahnya kepada Jokowi. Justru versi mantan penyidik KPK itu dari Firly Bahuri yang diduga berasal dari Hasto. Entah pihak mana yang paling benar, tapi yang jelas pada masa itu semua satu kubu, satu barisan yang saling topang menopang. Wajar saja Febri Diansah, mantan jubir KPK yang bergabung dengan kuasa hukum Hasto, dinilai negatif mantan penyidik KPK lainnya. Novel Baswedan menilai Febri kebangetan. Yudi Purnomo menilai Febri tak tahu apa-apa. Febri dianggap salah memilih tempat berdiri. Febri Diansah tak boleh juga dianggap salah memilih tempat berdiri. Febri dulu dengan Febri kini sama sekali berbeda. Febri kini justru sedang berurusan dengan KPK dalam kasus TPPU Syahrul Yassin Limpo. Baru-baru ini kantor hukum Febri digeledah oleh KPK. Sebelumnya Febri juga sudah dicekal oleh KPK. Febri memang tak bisa lagi berdiri bersama KPK dengan harapan bisa ikut serta meluruskan sejarah KPK. Febri sudah punya sejarahnya sendiri. Bisa jadi Febri justru bergabung memanfaatkan kasus Hasto ini untuk menghantam KPK. Febri sudah mengklarifikasi bahwa dia tak lagi menjadi jubir KPK saat kasus Hasto itu meledak. Jadi secara etis ia tak ada masalah sebagai seorang pengacara membela kasus Hasto ini. Tidak lagi sebagai jubir, tapi saat itu ia masih di KPK. Tapi itu sebetulnya sudah tak penting lagi. Hasto punya masalah, Febri sedang punya masalahnya sendiri yang bisa jadi jauh lebih rumit dibandingkan masalah Hasto.